Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Ipa dari Prodi S1 Kebidanan Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang evidence-based perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Perawatan plasenta pada bayi baru lahir. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 menyebutkan bahwa angka terjadinya infeksi pada tali pusat bayi mencapai hingga 24-34%. Kasus terjadinya infeksi pada tali pusat bisa diakibatkan dari kesalahan pengetahuan ibu, dan selain itu juga dikarenakan alat yang digunakan untuk merawat tali pusat kemungkinan tidak steril. Teknik perawatan tali pusat yang tidak benar akan mengakibatkan terjadinya suatu peradangan hingga infeksi pada daerah sekitar tali pusat. Menurut Novi tahun 2015. Menurut jurnal Master Medica, penelitian di beberapa negara yang sudah maju tentang metode perawatan tali pusat menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menggantungkan dari segala bentuk metode perawatan tali pusat selain membiarkan tali pusat tetap bersih tanpa diberikan apapun. Menurut Engreen tahun 2000, sesuai dengan asuhan penelitian normal saat dikembangkan di Indonesia bahwa perawatan tali pusat tidak boleh diberikan zat ataupun obat apapun dan dibiarkan terbuka. Merawat tali pusat berarti menjaga agar luka tersebut tetap bersih, tidak terkena kencing, kotoran bayi, atau tanah. Bila kotor, luka tali pusat dicuci dengan air bersih yang mengalir dan segera keringkan dengan kasa bersih dan kering. Tidak boleh membubuhkan atau mengoleskan ramuan, abu dapur, dan sebagainya pada luka tali pusat sebab dapat menyebabkan infeksi dan tetanus yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Infeksi tali pusat merupakan faktor resiko terjadinya tetanus neonatorum menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2014 menemukan pada sekitar 300.000 ibu yang memiliki pengetahuan rendah terhadap perawatan tali pusat. Selain didapatkan jumlah bayi yang menginfeksi tali pusat sekitar 240.000, di negara Afrika angka kematian bayi disebabkan infeksi tali pusat sebanyak 126.000 atau 21%. Negara Asia Tenggara diperkirakan ada 220.000 kematian bayi. Di negara Afrika maupun Asia Tenggara, infeksi dan kematian bayi bisa didapatkan karena rendahnya pengetahuan ibu, kurangnya informasi dan edukasi, serta peralatan perawatan tali pusat yang kurang bersih dan steril. Menurut studi tahun 2016. Menurut jurnal keperawatan, perawatan tali pusat yang baik dan benar akan menimbulkan dampak positif, yaitu tali pusat akan puput pada hari ke-5 dan ke-7 tanpa ada komplikasi. Sedangkan dampak negatif dari perawatan tali pusat yang tidak benar adalah bayi akan mengalami penyakit tetanus neonatorum. Tujuan perawatan tali pusat adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi baru lahir yang disebabkan karena masuknya spora kuman tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat, pemakaian obat-obatan, bubuk,
atau dedaunan yang ditaburkan ke tali pusat sehingga dapat melibatkan infeksi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015. Menurut Jurnal Proteksi Kesehatan tahun 2015, perawatan bayi baru lahir harus memperhatikan pencegahan infeksi yang salah satunya infeksi tali pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perawatan tali pusat bayi baru lahir terhadap lamanya waktu pelepasan tali pusat ditinjau dari penggunaan bahan antiseptik dan bahan tanpa antiseptik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan melakukan observasi langsung terhadap tali pusat bayi baru lahir. Populasi penelitian ini adalah seluruh bayi baru lahir hidup dan normal di BPM Ernita dengan sampel yang diambil menggunakan accidental sampling terhadap 34 bayi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tali pusat bayi yang tidak diolesi dengan antiseptik alkohol, 70% menunjukkan pelepasan tali pusat lebih cepat dibandingkan tali pusat yang diolesi dengan alkohol. Penelitian tali pusat yang dibiarkan terbuka merupakan metode yang sekarang dianjurkan dengan tahap memperhatikan latar belakang riwayat kelahiran dalam proses pengeringan tali pusat yang perlu difasilitasi udara dan mikroorganisme. Pada proses pelepasan akan terjadi pembesaran sel darah putih dan perlahan-lahan akan timbul garis pemisah tepat di atas kulit abdomen, dan dalam beberapa hari puntung itu akan lepas dan bagian lipatan puput sering tertimbun kotoran dan iritasi tali pusat yang belum kering, dan tempat ini juga sangat sering terjadi infeksi karena kotor dan lembab yang dapat berkembang biak mikroorganisme yang dapat memudahkan infeksi dan sepsis pada bayi. Menurut Yusastro tahun 2009. Menurut World Health Organization atau WHO telah merekomendasikan praktik perawatan tali pusat bersih meliputi mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, baik sebelum dan sesudah perawatan dilakukan, serta menjaga tali pusat agar tetap kering dengan paparan udara. Praktik lain juga dapat mengurangi risiko infeksi tali pusat adalah penerapan roaming in selama 24 jam untuk ibu dan bayi. Peningkatan frekuensi kontak skin to skin akan meningkatkan kolonisasi bakteri non-patogen dari flora kulit ibu ke bayi yang dipercaya dapat mengurangi risiko bayi terkena infeksi tali pusat menurut WHO tahun 2015. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang saya lakukan dari hasil penelitian para peneliti, saya menyimpulkan bahwa perawatan tali pusat yang baik pada bayi baru lahir adalah dengan cara tidak menggunakan apapun, tidak boleh membubuhkan atau mengoleskan ramuan, abu dapur, dan sebagainya pada luka tali pusat, sebab dapat menyebabkan infeksi dan tetanus yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.